Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sarlina. Di sini saya akan membawakan materi yang pertama tentang pengertian keterampilan berbahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Dan bahasa adalah kecakapan seseorang untuk memakai dalam menulis, membaca, menyimak, atau berbicara. Keterampilan berbahasa merupakan hal yang penting bagi seorang pelajar khususnya karena dengan menguasai keterampilan berbahasa, seseorang akan lebih mudah dalam menangkap pelajaran dan memahami suatu maksud. Tarigan 1990 halaman 351. Keterampilan berbahasa meliputi 4 aspek, yaitu 1. Keterampilan menyimak, 2. Keterampilan berbicara, 3. Keterampilan membaca, 4. Keterampilan menulis. Selanjutnya, setiap keterampilan itu erat pula hubungannya dengan proses berpikir yang mendasari bahasa. Bahasa seseorang mencerminkan pikirannya. Semakin terampil seseorang berbahasa, semakin jelas dan cerah pula jalan berpikirnya. Keterampilan hanya dapat diperoleh dan dikuasai dengan jalan praktik dan banyak latihan. Melatih keterampilan berbahasa berarti pula melatih keterampilan berpikir. Keterampilan berbahasa: menyimak dan berbicara, menyimak dan membaca, berbicara dan membaca, ekspresi lisan dan ekspresi tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnawati, NIM 19014141093. Di sini saya akan menjelaskan menyimak dan berbicara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyimak adalah mendengarkan atau memperhatikan, baik apa yang diucapkan atau dibaca orang. Sedangkan berbicara, berkata, bercakap, berbahasa. Menyimak dan berbicara merupakan kegiatan komunikasi dua secara langsung, merupakan komunikasi tatap muka atau face-to-face communication. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu menyimak dan membaca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis, mengeja atau melafalkan dari apa yang tertulis. Adapun tujuan menyimak dan membaca yang pertama, untuk membedakan dan menemukan unsur-unsur fonetik dan struktur kata lisan. Contohnya seperti mempergunakan cuplikan-cuplikan yang mengandung kata-kata yang bersajak. Yang kedua, untuk memperkenalkan bunyi-bunyi, kata-kata, ide-ide baru kepada penyimak. Contohnya seperti membaca nyaring, langsung atau buatan. Dalam hal ini rekaman pun bisa juga digunakan. Yang ketiga, menyimak secara terperinci agar dapat menginterpretasikan ide pokok dan menanggapinya secara tepat. Contohnya seperti sesudah menyimak, menunjukkan ide pokok beserta detail-detail yang terpancar darinya. Yang keempat, menyimak ide utama yang dinyatakan dalam kalimat topik atau kalimat petunjuk. Contohnya memahami kalimat petunjuk itu terjadi dalam posisi yang beraneka ragam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdina dengan ekor NIM 288. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang berbicara dan membaca. Berbicara ialah bentuk komunikasi dengan menggunakan media bahasa. Berbicara merupakan proses penuangan gagasan dalam bentuk ujaran-ujaran, kemampuan mengikuti serta menelusuri perkembangan suatu cerita. Selain itu juga menghubungkan aneka kejadian dalam urutan yang wajar. Aneka hubungan antar bidang kegiatan lisan dan membaca telah dapat kita ketahui dalam beberapa telaah penelitian. Itulah sedikit tadi penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Safik Anggreni dengan NIM 1901414196. Baik, di sini saya akan bawakan materi ke-9 sampai ke-10. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu ekspresi lisan dan ekspresi tulis.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekspresi merupakan pengungkapan atau proses menyatakan maksud dan gagasan, perasaan. Kemudian kata lisan diartikan sebagai lidah, kata-kata diucapkan dan berkenaan dengan kata-kata yang diungkapkan, serta kata tulis merupakan huruf, angka, dan sebagainya yang dibuat, digurat, dan sebagainya dengan pena, pensil, cat, dan sebagainya. Jadi dapat diketahui bahwa ekspresi lisan adalah pengungkapan yang diimplementasikan melalui perkataan maupun ungkapan secara langsung. Kemudian ekspresi tulis adalah diimplementasikan melalui mediumisasi huruf ataupun angka tulisan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengaktualisasikan keterampilan bahasa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan membaca. Yang kedua, keterampilan berbicara. Yang ketiga, keterampilan menyimak. Dan yang keempat, keterampilan menulis. Terima kasih.